Tambah parah teh. Arum dibawa saja ke rumah sakit jiwa, Bu. Bertahun-tahun anakku sakit. Kami pergi mencari pertolongan. Mereka bilang kami semakin dekat dengan kematian. Mungkin ini udah saatnya buat kita mikirin solusi akhirnya, Bu. Hai semuanya, selamat datang lagi di channel Rinsa Anti Galau. Jangan galau-galau karena di sini banyak banget spoiler film yang lagi ngehits banget ya. Untuk sekarang kita akan bahas di spoiler. Nah, film Jalan Pulang ya. Jalan Pulang sendiri adalah salah satu tontonan yang wajib dan sayang untuk dilewatkan. Apalagi buat pencinta atau penggemar horor-horor lokal ya. Bukan tanpa alasan, film ini menghadirkan deretan artis-artis top atau bintang-bintang horor yang seperti Luna Maya, Safia Danis, dan Taskia Namia. Ketiganya dikenal banget piawai membawakan karakter yang penuh intensitas dalam film-film mencekam. Bagaimana untuk filmnya sendiri atau alur ceritanya sendiri? Yuk kita langsung cek. Film Jalan Pulang sendiri mengisahkan perjuangan Lastini, yaitu seorang istri sekaligus seorang ibu yang mengalami duka mendalam akibat kehilangan suaminya, yaitu Surya. Diketahui meninggal secara janggal atau misterius. Namun, belum sempat sembuh akibat luka kehilangannya itu, langsung disusul oleh tiba-tiba putri mereka Arum yang jatuh sakit tanpa sebab yang jelas. Hal itu membuat Lastini semakin sedih dan pengobatan medis yang tak mampu menyembuhkan putrinya. Seiring waktu, Lastini mulai menyadari bahwa sang anak tak sedang mengalami penyakit medis atau penyakit biasa, melainkan ada kekuatan gaib yang menguasai tubuh Arum. Demi kesembuhan Arum, Lastini harus menempuh perjalanan yang panjang dan penuh rintangan dan juga dalam bahaya. Ditambah lagi, Arum itu harus sembuh sebelum hari ulang tahunnya yang jatuh tepat di tahun Kabisat. Jika ingin selamat dalam perjalanan itu, Lastini ditemani oleh dua anaknya, yaitu Lia dan juga Rama. Mereka menyusuri berbagai pelosok Pulau Jawa mencari pertolongan dari para dukun hingga penjaga ilmu-ilmu dari para leluhur. Namun mereka selain bukan hanya menghadapi sosok-sosok gaib aja ya dalam perjalanannya, tapi juga menghadapi rasa takut, keputusasaan, dan ujian akan kekuatan cinta serta kasih sayang seorang ibu. Lantas apa sih sebenarnya yang menjadi rahasia besar yang disembunyikan di balik kematian Surya dan juga sakitnya Arum? Mampukah Lastini menyelamatkan putrinya sebelum ulang tahun yang jatuh di tahun Kabisat? Yuk kita langsung cek saja untuk cerita dari Jalan Pulang atau cerita full dari alur Jalan Pulang ini. Mari kita cek. Kowe kabeh kudu bayar. Tidak mau anak saya mati, Mbak. Aku tidak akan membiarkan anakmu mati lah sini. Di awal film kita akan diperlihatkan seorang wanita yang bernama Marsina yang tengah menangis terseduh-seduh. Hal itu diakibatkan karena anaknya yang bernama Aida telah meninggal dunia.
Sebagai seorang ibu, ia sangat terpukul dan menyalahkan atas dirinya terhadap kematian sang buah hati. Sembari menangis, Marsina berkata, "Kalau kalian semua harus membayar." Gagah dari ibu Singape. Kowe kabeh kudu bayar. Setelah menangis, tatapannya Marsinah menjadi dingin dan mengambil senjata tajam berupa parang. Ia berjalan ke arah kandang, menghabisi semua ternak-ternak milik majikannya. Setelah itu ia berjalan ke rumah majikannya dan berniat menghabisinya juga. Marsina mendengar dari luar keluarga kecil itu tengah merayakan hari ulang tahun sang anak yang berusia 4 tahun juga. Seumuran dengan Ida yang sudah duluan menghadap sang pencipta. Keluarga kecil itu terdiri dari Pak Jatmiko, Ibu Ranti, dan juga Lastini. Hal itu membuat Marsinah terharu dan mengurungkan niatnya. Kali ini ia berjalan menghampiri ayunan di taman dan tak berselang lama. Tak lama berselang, Lastini pun melihat dari rumah yang mana Marsinah menggantungkan dirinya. Dalam film pun dimulai. Beralih ke 30, long story short ya, ini beralih ke 30 tahun kemudian, di mana diawali dengan memperlihatkan sekolah menengah atas. Di pagi hari seorang siswi yang bernama Arum mengundang teman-teman sebangkunya diharapkan datang ke hari ulang tahunnya yang akan datang di 5 hari lagi. Saat menepuk pundak temannya, di depan Arum terkejut karena melihat temannya itu adalah sesosok yang sangat menyeramkan. Lalu ia langsung mengambil pulpen dan menusuk temannya itu sendiri. Tak hanya sekali, Arum juga menyakiti 4 temannya sekaligus karena yang ia lihat sebagai hantu Marsinah. Karena kejadian itu, Arum akhirnya pun dikeluarkan dari sekolah. Setelah itu, kini Arum pun dicap oleh teman-temannya sebagai wanita gila. Aneh, di rumah Lastini curhat ke anak angkatnya yang bernama Lia. Kalau ia dan almarhum sang suami hanya ingin Arum hidup normal. Semua pengobatan yang dilakukan terasa sia-sia. Lia mengatakan kalau sekarang mungkin saatnya Arum dibawa ke rumah sakit jiwa. Solusi dari Lia pun untuk memasukkan Arum ke rumah sakit jiwa tidak diindahkan oleh Lastini. Karena Lastini sangat menyayangi Arum dan ia percaya bahwa Arum akan sembuh dengan cepat. Lalu di tengah-tengah perjalanan Arum berkata, mungkin pendapat Lia yang menurutnya harus dimasukkan ke rumah sakit jiwa ada benarnya juga, jika dirinya memang sudah gila. Namun Lastini mensupport sang anak kalau nanti pasti akan sembuh dan sehat. Walaupun Lia benar, Lastini tidak peduli dan dan akan selalu sayang sama Arum bagaimanapun caranya, dan dimanapun ia akan membawa Arum berobat jika itu memang jalan kesembuhan bagi Arum. Arum sangat terharu mendengar kata-kata dari ibunya tersebut. Singkat cerita, Arum pun sedang berada di dalam kamar. Dan tiba-tiba adiknya mendatangi Arum dan mengajak ia bermain. Karena Arum sangat menyayangi adiknya, lalu dia pun mengindahkan permintaan adiknya untuk bermain di taman. Di tempat lain, Lastini pun sedang melihat foto-foto atau kenangan-kenangan dari almarhum suaminya. Dan ia melihat buku yang ada kayak buku catatan seperti itu untuk dilihat-lihat. Ternyata ada beberapa alamat-alamat orang pintar yang belum sempat ditemui oleh suaminya. Lalu Lastini pun memandangi foto almarhum suaminya yang bernama Surya. Ia mengingat masa lalunya yang mana saat itu tepat hari ulang tahun Arum, di hari yang seharusnya membahagiakan, menyenangkan, itu berubah menjadi malapetaka saat Arum kerasukan leher ayahnya sendiri.
Di detik-detik kematiannya, Surya berpesan ke Lastini untuk menjaga dan menyembuhkan Arum. FYI aja ya, Arum itu akan datang penyakitnya itu jika ia mendekati atau mendekati ulang tahunnya, di mana hari Kabisat. Dan bapaknya ini, Surya ini, ingin menyelamatkan Arum atau menyembuhkan Arum bagaimanapun caranya, sehingga ia mencatat banyak list-list dukun atau orang pintar dalam catatannya yang mungkin bisa membebaskan Arum dari kutukan. Di lain cerita, Arum juga sedang bermain dengan Rama di halaman. Dalam wahananya yang wahana permainan berputar gitu ya. Ia pun memutar mainan dengan sangat-sangat kencang dan tanpa berhenti. Teriakan Rama pun mengagetkan Lastini atau tersadar dengan sesaat itu sedang membaca buku dari Surya. Beruntungnya Lastini dengan cepat dan sigap menangkap wahana itu walaupun tangannya sampai terluka. Sore harinya, Lastini berangkat untuk menemui orang-orang yang ditulis oleh Surya. Bersamaan dengan itu, Lia pun datang dan meminta maaf atas ucapannya sebelumnya yang menyinggung tentang psikologi Arum. Walaupun maksudnya tidak seperti itu, Lia juga mau menemani Lastini untuk mengantar Arum berobat. Di perjalanan, Arum melihat teman-temannya pulang sekolah. Lalu Lastini pun berkata, dia berjanji akan mencarikan sekolah yang baru untuk Arum demi bisa mendaftar di universitas impiannya. Di malam hari, Arum pun sempat dikagetkan oleh kemunculan penampakan anak kecil di pinggir jalan. Saat ditanya kenapa, Arum memilih diam dan tidak memberitahu ibunya. Namun penampakan itu muncul lagi dan membuat Arum berteriak histeris. Lastini pun menenangkan Arum. Sebentar lagi mereka akan tiba di rumah dukun yang bernama Gus Rustam. Setibanya di rumah dukun tersebut, Lastini pun langsung menceritakan kronologi atau penyakit dari Arum tersebut. Dan dukun itu mengatakan bahwa sukma yang merasuki Arum itu sangatlah kuat. Dan setelah itu Rama ingin ke belakang buang air kecil. Ditemanilah oleh Arum. Alih-alih di jalan, Arum merasa pusing dan tidak bisa menemukan Rama. Nah, setelah itu dukun itu yang bernama Rustam menemui Arum. Dan tak disangkanya lagi, Arum itu yang sedang dirasuki oleh sosok Marsina langsung Arum yang sedang dirasuki oleh Marsina tiba-tiba mencekik Rustaman. Lastini yang lainnya datang meneriaki Arum untuk menghentikan perbuatannya. Namun ia malah berkata kalau dicegat dan Arum adalah sehingga ia melempar tubuh Rustaman sehingga akhirnya tertusuk dahan pohon. Lalu mereka berempat pun langsung pergi buru-buru dari tempat tersebut sebelum pengikut dari Gus Rustaman pun mengeroyok mereka. Pada keesokan harinya, mereka tiba-tiba di tempat orang kedua atau dukun kedua. Bersamaan dengan keempat harinya sebelum Arum ulang tahun. Lalu Lastini bertemu dengan wanita dan mengatakan kalau ia ingin bertemu dengan Ibu Ruhana. Wanita yang bernama Suhana itu ini langsung mengajak masuk seakan sudah tahu masalah yang anak ibu itu alami. Tak membuang waktu, Ruhana pun langsung melakukan ritual pengusiran arwah dalam tubuh Arum. Arum diletakkan di tengah lalu dimandikan dan dikelilingi oleh orang yang menutupi tubuhnya dengan kain. Setelah ritual selesai, Ruhana sudah tahu apa yang terjadi dengan Arum. Karena bersifat 18+,
Lastini menyuruh Rama menjaga Arum. Ruhana meminta Lastini untuk menutup mata, mengatur napas, dan memanggil ingatan-ingatan yang paling dalam. Dalam ingatan Lastini pun, ia mengingat bernostalgia dengan orang tuanya, mengingat kejadian kecelakaan orang tuanya sehingga ia dapat ditolong oleh seorang laki-laki. Lastini akhirnya tahu kalau orang yang membuat kecelakaan itu terjadi dengan orang tuanya sama dengan yang kini ada dalam tubuh Arum, yakni Marsina. Perempuan itu menaruh dendam hingga akan terus membunuh. Ruhana mengakui tidak bisa menyembuhkan Arum karena sejatinya yang bisa menyembuhkan Arum sendiri itu adalah ibunya, yaitu Lastini. Sementara itu Arum masih diikat di kursi. Melihat kedatangan Rama, Arum pun memohon kepada sang adik dilepaskan ikatannya. Lalu sosok Marsina pun datang dan meracuni pikiran dari Rama tersebut sehingga melepaskan ikatan dari Arum. Kata ibu nggak boleh. Oh, masuk. Batu Bayu, kamu kan adik yang baik, adik yang sayang sama Bayunya. Dapat tak? Ya bagus. Rama, cepetan deh. Iya kak, bentar. Ayo deh, bisa. Ayo cepetan deh. Bisa kak. Bisa. Kakak tahu ada bisa. Ya kak.